Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel seputar Rongso, di mana channel ini mengasih tutorial, tip, dan trik khusus seputar Rongso. Baik teman-teman, di video kali ini ya saya akan berbagi. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, sampah ya. Sampah dari barang rongsok ya teman-teman, yang bisa kita jadikan uang kembali ya. Dan untuk ini ya teman-teman, barang ini ya, ini jenis boncos ya. Nah, ini karung-karung dari berbagai jenis barang seperti besi, setal ya, kaleng, juga di jenis emberan. Setelah kita kumpulkan ya, sedikit demi sedikit seperti teman-teman lihat ya, nah ini cukup banyak. Lumayan cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini seperti ini kita rapihkan ya, kita masukkan kembali ke dalam karung ya, karena ini dibilang apa ya, jadi memang sampah ya teman-teman, sampah dari barang ya. Namun walaupun sampah dari barang, kalau kita tidak ada pemotongan ya teman-teman, untuk karung contohnya ini ya seperti ini, dan untuk barang seperti ini ya, ini sudah pasti lebih dari 2 ton teman-teman. Ini mending kalau datangnya dari jenis emberan ya. Nah, kalau dari besi, apalagi kalau dari jenis logam teman-teman, berarti itu kan belinya mahal ya, kalau kita tidak ada pemotongan sedikit pun ya dari berbagai jenis barang. Semisal ada barang 10 kilo, wajar kita potong setengah kilo teman-teman, karena itu bukan memotong barang ya, itu memotong karung. Karena contohnya seperti ini, walaupun terlihat ya ataupun terasa sedikit ataupun terasa enteng ya untuk karungnya ini ya teman-teman. Nah, ini setelah kita kumpulkan, contohnya seperti di tempat saya ini sampai menggunung seperti ini, sampai banyak teman-teman, sampai berton-ton ya. Nah, ini kurang lebih 3 ton teman-teman. 2 ton ini sudah bisa dipastikan lebih ya. Walaupun kurang dari 3 ton mungkin sedikit teman-teman. Dan untuk jenis boncos ini ya, atau karung ini, walaupun laku ya teman-teman, karena harganya itu murah ya, dan di tempat saya ini cuma 1.500 per kilogramnya. Nah, kalau datangnya dari emberan itu masih mending ya, walaupun tidak ada sistem pemotongan ya. Tetapi kalau datangnya dari jenis logam ya, jenis aluminium, 15.000 per kilogramnya teman-teman, bisa dibayangkan ya. Sedangkan ini cuma laku 1.500. Nah, kalau ada sistem pemotongan dalam semua jenis barang ya teman-teman, ini menjadi keuntungan ya bagi kita dari manapun itu ya. Kalau ada sistem pemotongan itu menjadi keuntungan ya, karena ini terbilangnya memang benar-benar sampah murni ya, beda dengan kalau tidak ada pemotongan ya sama sekali teman-teman. Alhamdulillah ya, di tempat saya ini ya saya memotongnya teman-teman. Misal ya, ini besi kita dapat 1 mobil ini ya, dapat 2 kintal, itu wajar kita potong 2 kilo ataupun 3 kilo, karena kita memotong bukan memotong barangnya ya teman-teman, karena masih ada karung seperti ini ya. Jangan dianggap enteng ya untuk karung, walaupun memang enteng ya dalam 1 karung itu ya, tetapi kalau dikumpulkan seperti ini ya, seperti teman-teman lihat ya, ini sangat banyak ya. Jadi alhamdulillah ya, di tempat saya ini menjadi keuntungan bagi saya teman-teman, karena tidak terasa ya seperti ini, setelah kita kumpulkan ya lumayan cukup banyak ya. Anda buat ya beli rokok seperti itu ya teman-teman. Kita masih dalam proses ya, ini masih cukup banyak ya teman-teman yang belum kita rapihkan ya. Nah, ini perlu kita rapihkan karena dalam proses penimbangannya nanti juga ya, kalau sudah rapi itu kita enak teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya
Sebenarnya ini ya sudah dirapikan juga, tapi karena banyaknya karyawan yang mencari ya teman-teman, mencari karung seperti itu ya, akhirnya ya berantakan lagi seperti ini. Nah, ini yang di dalam mobil ya teman-teman, yang sudah selesai ya, mohon maaf. Nah, ini yang di dalam mobil ya, ini yang di bawah belum kita muat. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini baru separuh ya, baru separuh pemuatan ya, ini sudah cukup banyak ya. Tambah lagi yang di bawah seperti ini ya. Nah, ini karung-karung semua ya. Nah, ini yang sudah ada pun ya teman-teman, yang sudah kita muat ya seperti ini. Ini udah lebih dari 1 ton teman-teman, karena walaupun karung satunya itu enteng ya, setelah kita masukkan ke dalam karung lagi yang besar seperti ini lumayan cukup berat. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah bertambah lagi seperti teman-teman lihat, sudah rata bak, bahkan ini saya gayor ya seperti ini ya teman-teman ya, untuk pemuatannya ya. Nah, ini di bawah juga masih cukup banyak teman-teman. Jadi hanya barang dari sampah ya, ini bisa 1 truk teman-teman. Dan untuk tonasenya ya kurang lebih 3 ton ya. Ini semua jenis karung ya, tidak ada barang yang lain teman-teman. Nah, ini 1 karung seperti ini ya, seperti teman-teman lihat ya. Nah, ini lumayan cukup berat, sekitaran 30 ya sampai 40 kilo teman-teman, dalam 1 karung besar seperti ini ya. Nah, ini dibantu ya dalam proses pembuatannya aja seperti ini. Nah, ini untuk yang depan ya sudah 2 tir ya teman-teman ya. Ini tinggal penambahan ke belakang lagi. Baik teman-teman, di video kali ini saya hanya berbagi dalam aktivitas kesehariannya dalam proses pemuatan sampah ya, sampah dari barang rongsok ya, atau dari jenis-jenis rongsok yang sudah kita buang ya, bisa kita jual kembali. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.